Halo teman-teman, kembali lagi gue Edo di Crispy, kreatif dan inspiratif. Kali ini kita akan membahas mengenai suatu bisnis atau usaha bikin cake. Tiap orang pasti punya hobi. Tiap orang untuk mencukupi kebutuhan harus bekerja. Kalau orang bekerja sesuai hobinya pasti akan tidak membosankan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang cantik. Kakak ini bernama Kak Wilita yang mempunyai usaha cake dengan nama Blessing Kitchen. Halo, Langsung aja, Kak Wilita. Dulu awal mulanya bikin usaha cake tuh gimana, Kak? awal mulanya ya. Awal mulanya itu lebih karena hobi tadi. Ya. Jadi memang sehari-hari kalau ada waktu luang bikin-bikin cake, puding, atau mungkin coklat-coklat yang simple. Nah biasanya dibikin buat bawa ke kantor, ke teman-teman kantor. Atau biasa kalau ada teman-teman dekat di kantor yang ulang tahun, saya suka bikinin cake yang simple buat bawa ke kantor. Nah dari situ teman-teman nyobain tuh, pas cobain dia bilang wah kak enak nih, dia bilang boleh nggak kapan kita pesen. Ya kalau aku bilang kalau pas bisa waktunya boleh aja. Itu sih awal mulanya. Berarti awal-awal emang hobi, terus dari teman dekat, kantor, terus mereka ya kasih feedback, oke. Nah, setelah itu muncul ide untuk bikin usaha gitu ya. Iya jadi karena pada bilang mau cobain, mau Ya. mau pesan buat keluarganya, buat teman-teman di kuliah atau gimana, jadinya ya udah, aku bilang boleh kalau ini order aja ntar aku ini. Dulu, nah awal mulanya nama Blessing Kitchen tuh apa? Kok bisa menamai Blessing Kitchen? Awal mula Blessing Kitchen. Ya, Jadi memang Blessing Kitchen ini karena arahnya masih belum tahu mau ke makanan atau khusus cake doang, jadi ya. kita ngambil kata-kata kitchen biar lebih aman. Jadi bisa buat minuman, bisa buat eh, cake ataupun menu-menu berat kayak rice box gitu-gitu. Nah, kenapa nama Blessing Kitchen? Mungkin merasa terberkati punya bakat bisa masak ini. Jadi ya setelah diskus sama suami, sama kakak, sama adik, kita namain aja namanya Blessing Kitchen gitu deh. Berarti itu tanya pendapat ke suami sama adik juga ya? Iya, Oh, tuh. oke. Dulu awal mulanya, kan kalau usaha tuh perlu setup kayak marketingnya gimana, terus operasional misal beli-beli apa bahan-bahannya gimana, itu dulu awalnya gimana tuh? Awal mulanya, jadi kalau marketing secara spesial memang nggak ada. Hmm. Jadi kita memang ya dari mulut ke mulut sih. Jadi kita bawa ke teman-teman, teman-teman bawa ke teman-temannya lagi, ke keluarganya. Disitulah ya marketingnya jalan ya. Terus operasionalnya, cara nyiapin bahannya, ya, semua diurus dari nol sih, dari awal sampai akhir sendiri. Jadinya harus bisa ngontrol stok sendiri. Jadi ada punya catatan sih, kayak oh stok tepungnya habis nih, stok margarinnya habis nih. Nah di situ kita harus pintar-pintar maintain. Jadi atau enggak, ini sistemnya PO, jadinya bisa kita maintain juga jadi jauh-jauh hari. Jadi misalkan ada yang order, ya minimal PO-nya sekitar 2 atau 3 hari. Jadi kita masih punya waktu buat prepare bahan-bahannya untuk belanja-belanja. Nah, tadi kan awal mulanya jadi mulut ke mulut. Nah, kalau sekarang tuh misal ada pakai sosial media atau misal marketplace gimana tuh? Oh ya, Kalau kita sekarang? ada sosial media, punya Instagram dan Tokopedia. Jadi bisa dicari di @blessing.kitchen. Ya, berarti Blessing Kitchen, Tokopedia sama Instagram. Ya. Terus kalau bahan-bahan kue gitu itu emang nggak boleh di stok lama-lama atau gimana? Iya, kalau untuk bahan kue agak susah ya. Maksudnya untuk tepung biasanya ada, kan karena ini juga skalanya masih kecil, Ya. jadi kita nggak mungkin beli yang terlalu banyak sekaligus. Jadi biasanya ada toko-toko kue yang jualnya repack. Jadi per 500 gram, per 1 kilo. Nah itu biasanya umurnya nggak panjang, paling sekitar 3-4 bulan udah harus diganti tepungnya. Hmm. Beda dengan kalau kita cake-cake yang bahannya masih yang kayak pakai tepung-tepung di supermarket, itu tergantung kadaluarsa dari tepung itu sendiri kan.
Terus untuk butter juga kan kita lebih ke bahan-bahan premium ya, jadi harus Ya. pakai butter yang cukup ini. Itu juga hmm, umurnya nggak panjang sih, ya maksimal satu tahun lah. Pernah nggak kepikiran? Itu kan produk jadinya cake. Nah, pernah nggak jualan kayak langsung bahan-bahannya juga? Tepungnya atau motornya? Nah itu Ada. kepikiran, cuman satu lagi di situ berarti ada dua bisnis yang berbeda. Ya, Itu harus pintar-pintar buat siapin tempat buat eh, jual bahan bakunya. Tapi ya mungkin nanti next aja deh. siap. Semoga Amin. bisa lah. Jualannya itu apa aja sih? Produk makanannya? Apa itu? Produk makanan kita itu ada paling utama cake. Jadi kita ada bolu-bolu sponge cake ataupun yang berat kayak marmer cake. Terus ada juga puding. Puding. Pudingnya ada puding-puding yang ringan kayak puding kelapa, puding buah, terus atau mungkin puding coklat, terus puding regal. Nah, habis itu ada juga minuman. Tapi minuman ini belum banyak beredar sih, jadi kayak minuman eh, Korea gitu, strawberry milk cake, milkshake gitu. Minuman juga ada ya? Iya, ini lagi kita siapin sih. Jadi mungkin ke depannya kita mau coba keluarin produk yang namanya Korean strawberry milk. Oh, itu lagi Itu semua dibuat dari aslinya dari stroberinya, kita olah jadi jelinya sendiri. lagi meramu-ramu resepnya gitu. Iya. Oh, terus kalau ordernya tuh maksudnya harus PO atau ada yang selalu ready gitu. Saat ini kita masih online store aja, jadi semuanya masih sistem PO. Dan rata-rata PO-nya minimal 2 hari atau 3 hari. 2 hari atau 3 hari. Ya, tergantung kalau misalkan ada orderan birthday cake, itu bisa agak sulit kan, harus ada tema yang pengen sama customer, yaitu mungkin sebaiknya H-7, biar lebih terancang dengan baik. Nah, kalau kayak hari-hari besar, misal Natal, Lebaran, Imlek, itu masalah sistem PO-nya sama atau gimana? Atau sama kayak biasa? Kalau untuk Imlek, Natal, dan hari-hari raya itu biasanya kita sistem PO lebih panjang. Bisa sekitar 30 sampai 60 hari. Biasanya kita akan awal-awal akan launching ya minimal 2 bulan sebelum lah. Jadi 2 bulan bisa sebelum. prepare, customer bisa tahu oh tutup PO-nya kapan, jadi mereka bisa prepare buat kasih siapa aja sih, mau tuh berapa banyak. Customernya kalau sekarang yang paling besar tuh apakah? Misal dari kantoran atau perorangan atau misal ada organisasi khusus yang udah langganan, gimana tuh? Lebih ke perorangan sih, jadi kayak masih ada teman atau kenalan dari teman yang memang udah cukup cukup apa ya, cukup stabil, jadi setiap kali ada perayaan hari raya pasti dia akan order. Jadi lebih ke perorangan sih, jadi buat kasih ke teman-teman, ke keluarga. Jadi berdasarkan trust juga ya. Ya betul. Ada kepikiran nggak nih Kak Wilita buka Offline store, ya? ada sih banget. Jadi emang rencana pengen bikin offline store, cuman masih direncanakan pencarian tempatnya yang pasti. Terus sumber daya orangnya nanti butuh berapa orangnya, itu udah mulai dipikirkan sih, cuman mungkin belum dalam waktu dekat. Ada plan kira-kira mungkin 2 tahun ke depan atau setahun ke depan plan gitu? Pengennya sih sekitar 2 tahun ke depan lah kita bikin offline store ya. Doain aja ya. Pasti Kak, semoga lancar. Amin. Terus best product atau best menunya tuh apa Kak Wilita? Base menu kita. Ya. Kalau untuk cake itu ada bolu jadul. Bolu jadul. Ya, jadi Kenapa tuh? kita cake-nya benar-benar nggak pakai pelembut, tapi kue tetap bisa sponsnya tetap lembut. Terus krimnya juga kita homemade butter cream. Sama ya sisanya pasti bahan-bahannya yang premium semua, dan semua rata-rata suka karena Ya. teksturnya mungkin ringan ya. Jadi Hmm, dimakan
dalam quantity 1 atau 2 slice masih oke dan maksudnya nggak bosenin. Terus untuk yang menu puding, kita punya puding regal yang best sellernya. Itu juga ya mungkin karena teksturnya ada biskuitnya juga, jadi mungkin bisa dibilang itu cukup oke lah kalau untuk acara-acara, jadi bisa kenyangin juga, bisa buat jadi cemilan juga dessert. Terus Nah, pasti kalau dalam bisnis atau usaha pasti ada kendala-kendala kan. pasti. Selama ini kendalanya di mana aja? Boleh tahu? Kendalanya itu karena semua ini dijalanin dari A sampai Z Ya. sendirian, jadi kadang kendala itu paling penting adalah mood. Mood, Jadi ya? kalau kita lagi moodnya nggak bagus, terus ada orderan, itu kita harus gimana caranya bikin kita tetap harus stabil biar suasana hati tetap happy, biar kita bisa tetap bikin kuenya dengan baik. Karena namanya homemade, itu semua masih manual. Jadi pasti kalau mood kita lagi jelek, kadang itu susah, bisa berdampak ke efek kuenya juga. Gitu. Berarti kayak bikin cake itu harus pakai hati juga ya. Betul itu. Ningkatin moodnya gimana? Siapa tahu ada Ningkatin moodnya. saran-saran. Nah, Biasanya sih kalau udah capek, terus lagi suasana lagi galau, itu pasti ya kita coba healing-healing dikit, cari cemilan, makan es krim, atau kita ngobrol-ngobrol sama teman gitu. Jadi harus pintar-pintar cari apa ya, cari cara untuk mengembalikan mood kita dengan baik. Ya itu kembali ke diri kita sendiri, bisa harusnya gimana. Ada orang yang lari ke makan, ya. atau butuh healing ke mana gitu. Soalnya berarti perlu mood, perlu kayak kekreatifan gitu ya kalau bikin cake Ya, atau betul. Jadi kalau kita, apalagi ada orderan birthday cake ya, Yeah. itu kan harus ada gambarnya atau mungkin hiasan-hiasannya. Nah, itu harus butuh kreativitas juga sih. Nah, jadi biasa sih kita kembalikan ke kapasitas kita sendiri ya. Yeah. Maksudnya kalau memang kita bisa terima orderan dari si customer dengan dia maunya ini, ya kita terima. Tapi kalau kita rasa, oh ini masih di luar dari kebiasaan kita, ya mendingan jangan diterima daripada ntar mengecewakan. Nah, kebanyakan misal kalau pesan birthday cake itu mereka kasih konsepnya pengen gini-gini atau diserahkan ke Kak Wilita. Kak Wilita minta tolong nih bikinin pokoknya cake buat ulang tahun anak. Itu konsepnya kakak yang nentuin atau dari customer biasanya? Rata-rata sih dari customer ya. Jadi kayak misalnya customer dia bilang, oh kak, yang birthday anak saya cewek nih. Yeah. Jadi saya mau temanya pink atau yang pastel-pastel. Terus sisanya terserah kakak deh mau kasih hiasan apa. Ada juga kayak gitu. Ada juga udah spesifik bilangnya, aku mau tema princess ya. Bisa nggak cariin mainan atau gambar apa nanti buat ini. Gitu. Jadi bisa konsultasi. Atau mungkin dia bilang, oh ini buat oma saya nih, umurnya sekian, jadi harus maunya temanya warnanya gold atau gimana. Bisa sih rata-rata dari customer sih. Nah, itu kan dari Kak Wilita perlu ide juga kan. Biasanya kalau dapat ide itu dari mana? Pas ngapain? Kadang bisa pas lagi nonton drakor misal atau pas duduk-duduk. Nah, biasanya ide itu didapetin pas ngapain? Ide itu yang pasti kita harus sering-sering lihat apa ya, inspirasi dari luar juga sih. Jadi kayak kita harus cari ide, Gitu ya? riset-riset kayak apa sih lagi viral di kue-kue sekarang. Kayak kemarin ada apa ugly cake, jadi harus gambar di cake yang dengan tema yang jelek-jelek segala macem. Nah itu kita harus pikirin, oh gimana sih kalau kita mau gambar. Terus atau mungkin kayak buat wedding gimana sih orang butuhnya gitu. Jadi kita harus searching juga sih, karena kan juga inspirasi dari mana-mana ya. Jadi kita harus ya lihat-lihat dari dunia luar juga lah, nggak cuma dari kita. Atau mungkin pas lagi nonton, wah lucu nih, mungkin boleh dipraktekin di kue kita. Berarti intinya harus belajar terus ya. Ya betul. Ini BTW, ini dari Blessing Kitchen. Boleh tahu ini roti apa ini Kak? Roti Wah, atau ini adalah brownies
kita buka aja gimana? Oh, boleh dibuka. Boleh, Oh, silakan. Thank you. Bikin gini tuh lama nggak sih, Kak? Kalau untuk cake yang begini mah, ya paling 1-2 jam sampai finishing. Tapi kalau untuk birthday cake yang cukup lama sih. Kalau PO-PO gitu sering lembur nggak? Sering bergadang gitu nggak, Kak? Misal hari-hari besar. Kalau untuk hari besar iya. Jadi kalau pas Natal, Imlek itu bisa sampai ya jam 12, jam 1. Nanti bangun lagi jam 6 atau jam 7 pagi, harus mulai bikin lagi. Ini adalah brownies choco chip. Oke, tumis. Oke. Akan dicoba? Boleh dicoba? Boleh dong. Waduh, terima kasih. Manisnya apa sih? Jadi nggak terlalu manis, ada ya asin-asin dikit lah. Ya, jadi itu memang adahin nggak saladnya biar lebih nggak bosenin. Oh ya, di kita cake sama puding itu standarnya memang nggak terlalu manis. Jadi bagi yang butuh manis bisa request ditambah sugarnya, atau mungkin yang buat mau kasih orang tua bisa lebih info lagi. Oh, kita mau kurangin lagi gulanya, itu masih oke. Silakan dikonsultasikan saja. Berarti bisa request ya tingkat kemanisannya ya? Bisa. Oke. Gak mau makan, Kak Wilita? Sudah, thank you, ntar aja. Udah bosen ya karena sering buat ya? Iya, jadi biasanya kalau yang bikin pasti bosen sih. Thank you, Kak Wilita udah datang di program Crispy ini. Mungkin ada nggak tips buat anak-anak muda di sana yang pengen bikin usaha, bikin cake atau kue gitu? Tipsnya sih ada. Yang pasti tadi saya bilang tetap belajar. Jadi jangan takut gagal. Terus terus belajar dan belajar. Jadi kalau bikin kue pertama kali gagal, mungkin nextnya dicoba lagi. Jadi dari situ kita bisa belajar nih, oh salahnya tadi pertama di sini, mungkin nanti kedua salah di sana. Jadi kita bisa introspeksi diri. Kedua, jangan takut bilang enggak. Jadi kalau ditanya customer bilang bisa nggak, harus bisa. Gimana cara kita pikir itu? Bisa, pokoknya. Itu sih tips dari saya. Jangan takut gagal, harus misal bikin kue pertama, salahnya di sini, salah kedua, salahnya di sini. Harus improve terus ya. Ya, betul. Yang menarik tuh, misal ada pertanyaan dari customer, minta harus bisa gitu. Ya, jadi ketika customer bilang, Kak, bisa ini nggak hampersnya di modif seperti ini? Ya, kita mungkin cari-cari tahu dulu, oh bisa Kak, nanti kita cari, abis itu kita searching deh. Oh, butuhnya packagingnya seperti ini nih. Kita cari, oke, terus kita hitung-hitung costingnya segala macam. Ya, tanya customer, oke nggak dengan harga sekian. Oke, thank you Kak Wilita. Sama-sama. Tips yang menarik. Semoga lancar bisnisnya dan kan ada rencana expand juga. Amin, Semoga terima kasih. Dapat jalan lancar. Thank you teman-teman. Di program Crispy ini jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau misal ada kisah inspiratif lainnya bisa DM di IG kami. Kemudian kalau ada yang pengen beli kue atau cake mungkin bisa DM di IG Blessing Kitchen. Jangan lupa juga kita ada Spotify. Di sana ada Pursa Kreatif juga. Bye-bye. Bye.